Di dalam gua tersebut ditemukan tulang fauna seperti rusa, kura-kura, dan babi hutan. Jejak aktivitas manusia berupa alat batu sederhana dan sisa-sisa sedimen organik yang menunjukkan penggunaan tempat tersebut sebagai tempat penghunian atau persinggahan manusia purba. Itu membuat saya pikir, oke, itu evolusi tersendiri dalam grup Homo erectus, mereka ambil praktek yang ini sendiri, atau mungkin juga ada kontak dengan grup hominidi yang lebih modern dari Cina. Karena di Cina kita lihat begini juga. Peneliti seperti Mazlan Madon pada 2023 berhasil memetakan lembah sungai purba, yakni Paleolupar, melalui data batimetri dan seismik di dasar laut kawasan Sarawak atau Sunda Shelf. Pembuktian ini dipaparkan dalam seminar dan Origin of the Malays and Their Kingdoms in Southeast Asia. Temuan dari UKM ini memberi bukti bahwa pertanian termasuk budidaya padi dan pemeliharaan hewan ternak sudah ada di Sundaland jauh sebelum era Neolitik. Pada masa lalu, ada sebuah daratan purba yang muncul saat permukaan laut dunia jauh lebih rendah dari sekarang, terutama selama zaman es terakhir sekitar 20.000 tahun yang lalu. Saat itu air laut membeku di kutub membuat permukaan laut turun hingga 130 meter. Laut-laut dangkal seperti Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Natuna menjadi daratan kering yang luas. Wilayah ini juga menyatukan Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Vietnam, serta Thailand menjadi satu daratan besar. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai Sundaland. Tinggalkan daratan ini. Daratan ini akan segera tenggelam. Segera naikin rakit kayu itu. Daratan ini akan tenggelam. Para peneliti luar dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan bukti kuat keberadaan peradaban kuno di wilayah Sundaland yang kini berada di bawah laut. Melalui teknologi multi-beam sonar, mereka mengidentifikasi struktur mirip pelabuhan kuno di kedalaman sekitar 60 meter di Selat Sunda. Suatu formasi yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Selain itu ditemukan juga jejak jalur sungai purba, delta, dan lapisan tanah subur di dasar laut yang menunjukkan bahwa wilayah ini dulu merupakan daratan luas tempat manusia bermukim, bertani, dan mungkin berdagang. Penelitian ini memperkuat teori bahwa Sundaland bukan sekedar daratan tenggelam, melainkan pernah menjadi pusat aktivitas manusia yang maju sebelum naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Berikut ini adalah beberapa penelitian terbaru. Yang pertama adalah fosil Homo erectus dan fauna dari dasar laut yang usianya sekitar 140.000 tahun lalu. Sebuah temuan penting datang dari dasar Selat Madura, tempat para arkeolog menemukan fosil Homo erectus dan sisa-sisa fauna purba yang kini berada di bawah permukaan laut. Penelitian ini dipimpin oleh tim gabungan dari Indonesia dan Universitas Leiden Belanda. Fosil tersebut ditemukan dalam konteks sedimen laut dalam kegiatan eksplorasi bawah laut atau dredging. Penemuannya termasuk fragmen tengkorak Homo erectus, tulang fauna besar seperti bovid atau kerabat sapi, kura-kura dan rusa, dan tanda-tanda bekas potongan alat batu di beberapa tulang yang menunjukkan aktivitas manusia purba seperti berburu dan mengolah hewan. Penanggalan geologis menunjukkan usia lapisan ini sekitar 140.000 tahun, menjadikannya sebagai salah satu bukti tertua aktivitas manusia purba di wilayah yang kini tenggelam. Di Eropa, di Afrika, Homo erectus biasanya ambil yang paling gampang untuk diburu. Nah sekarang kita lihat di Selat Madura bahwa mereka juga prakteknya berburu, praktek yang baru begini, yang modern. Nah, itu membuat saya pikir, oke, itu evolusi tersendiri dalam grup Homo erectus, mereka ambil praktek yang ini sendiri, atau mungkin juga ada kontak dengan grup hominidi yang lebih modern dari Cina. Karena di Cina kita lihat begini juga, hominidi yang lebih modern ini selalu pakai praktek berburu begini. Nah itu bisa mungkin satu bukti kecil bahwa memang ada pertukaran
kultur, ada juga mungkin genetis sedikit antara grup hominida di Cina dan di Jawa. Begini. Nah, ini memang kesimpulan yang baru. Dari Jawa belum sekali kita dapat informasi begini. Penemuan ini membuktikan bahwa kawasan Sundaland termasuk Selat Madura pernah menjadi daratan luas yang dihuni manusia, mendukung teori bahwa peradaban awal di Nusantara berkembang jauh sebelum daratan ini tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah zaman es. Menurut Dr. Sofwan Nurwidi, Kepala Pusat Riset Arkeometri BRIN dan peneliti utama Indonesia dalam proyek ini, penemuan ini merupakan bukti penting persebaran manusia purba di wilayah yang kini terendam. Ini merupakan bukti pertama persebaran Homo erectus di dataran rendah paparan Sunda yang kini terendam di bawah laut. Jadi penemuan ini adalah penemuan arkeologi pertama berupa Homo erectus dan fosil fauna lainnya dari dalam Laut Jawa, yang dulu adalah sebuah paparan Sundaland yang disebut dengan Sundaland. Penemuan terbaru kedua ada di Gua Bawah Laut, Song Toya Pakeh, Bali. Ini ditemukan kurang lebih 16 meter di bawah laut. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari UGM dan BRIN berhasil mengidentifikasi keberadaan sebuah gua purba di bawah laut bernama Song Toya Pakeh yang terletak di perairan sekitar Nusa Penida, Bali. Gua ini kini berada sekitar 16 meter di bawah permukaan laut, namun dulunya merupakan bagian dari daratan pada masa zaman es ketika permukaan laut jauh lebih rendah. Di dalam gua tersebut ditemukan tulang fauna seperti rusa, kura-kura, dan babi hutan. Jejak aktivitas manusia berupa alat batu sederhana dan sisa-sisa sedimen organik yang menunjukkan penggunaan tempat tersebut sebagai tempat penghunian atau persinggahan manusia purba. Penemuan ini menunjukkan bahwa manusia purba telah menetap atau beraktivitas di wilayah yang kini tenggelam, memperkuat teori bahwa Sundaland bukan hanya daratan kosong, tetapi wilayah yang padat kehidupan dan mungkin memiliki struktur sosial dasar. Gua Song Toya Pakeh menjadi salah satu bukti nyata bahwa permukiman prasejarah di Nusantara tidak hanya ada di daratan tetapi juga tersembunyi di bawah laut akibat naiknya air laut ribuan tahun lalu. Studi ini dipublikasikan pada Juli 2023 di jurnal Anthropology dengan judul New Evidence on Prehistoric Settlement in Song Toya Pakeh, an Underwater Cave in Nusa Penida, Bali. Ditulis oleh peneliti dari BRIN UGM dan daerah, yaitu Gendro Keling, Iwayan Sumareta, Ati Rati Hidayah, Iputu Yuda Haribuana, dan lain-lain. Penemuan terbaru ketiga adalah model paleo sungai dan irigasi. Ini berdasarkan penemuan seismik dan GEPCO. Peneliti seperti Mazlan Madon pada 2023 berhasil memetakan lembah sungai purba, yakni Paleolupar, melalui data batimetri dan seismik di dasar laut kawasan Sarawak atau Sunda Shelf. Lembah ini mempunyai lebar 30 km dengan saluran mencapai kedalaman lebih dari 80 meter. Dibandingkan dasar sekitarnya, yang menunjukkan eksistensi sistem sungai besar kala las glasial maksimum sekitar 21.000 tahun yang lalu. Para peneliti mengolah kontur kedalaman laut sehingga proksi permukaan laut masa lalu, sehingga memudahkan rekonstruksi jalur sungai kuno dan delta di kawasan ini. Penemuan sungai purba ini memperkuat gambaran bahwa Sundaland bagian laut kini tengah menjadi daratan subur, dilengkapi jaringan air alami yang memungkinkan pertanian dan pemukiman. Saluran air dan delta yang terbentuk oleh paleo sungai ini menegaskan potensi zona pemukiman dan tempat bercocok tanam di masa prasejarah. Temuan keempat terbaru adalah dataran subur dan pertanian awal di Sundaland. Peneliti dari Universiti Kebangsaan Malaysia menemukan bukti domestikasi tanaman atau beras dan hewan ternak di wilayah Sundaland antara 10.000 sampai 14.000 tahun yang lalu. Diumumkan oleh Profesor Emeritus Dato Dr. Nik Hasan Suhaimi, Presiden IAAM, bahwa orang Melayu diperkirakan merupakan petani pertama di wilayah Sundaland, termasuk kawasan kini berupa Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Sunda, yang bertani padi dan memelihara hewan ternak antara 10.000 sampai 14.000 tahun yang lalu.
Pembuktian ini dipaparkan dalam seminar dan Origin of the Malays and Their Kingdoms in Southeast Asia. Temuan dari UKM ini memberi bukti bahwa pertanian termasuk budidaya padi dan pemeliharaan hewan ternak sudah ada di Sundaland jauh sebelum era Neolitik. Mendukung gagasan bahwa wilayah ini adalah pusat awal munculnya budaya agraris manusia di Asia Tenggara. Bukti temuan terbaru kelima adalah temuan pelabuhan bawah laut oleh Dr. Gegar Prasetya. Penemuan ini dilakukan dengan teknologi multibeam bathymetry atau pemetaan kedalaman laut yang diaplikasikan di Selat Sunda. Data menunjukkan struktur menyerupai area yang telah di-dredging lengkap dengan saluran masuk dan keluar yang sangat tidak mungkin muncul secara alami. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya pelabuhan kuno yang kini tenggelam pada kedalaman kurang lebih 60 meter di bawah permukaan laut saat ini, mencapai 60-150 meter lebih rendah dibanding saat ini, sehingga daratan luas atau Sundaland terbuka dan menjadi habitat manusia serta jalur transportasi air. Saat es mencair, paparan ini tenggelam secara perlahan hingga akhirnya bagian-bagiannya berada di bawah laut, termasuk area seperti Selat Sunda. Temuan pelabuhan ini sangat sejalan dengan hipotesis bahwa paparan Sunda bukan hanya dataran, tetapi juga pusat peradaban dengan kemungkinan infrastruktur maritim. Keberadaan struktur pelabuhan menyiratkan peradaban terorganisir yang membangun fasilitas di tepian laut, bukan sekedar terbawa arus sungai alami. Penelitian Dr. Gegar Prasetya menambahkan, dimensi baru dalam studi Sundaland bukan sekedar lembah sungai, tapi juga situs pelabuhan. Nomor 6 adalah temuan sungai purba di bawah. Tim ilmuwan kelautan dari Thailand dan internasional menggunakan sonar dan pemetaan dasar laut. Mereka menemukan jejak sungai purba di dasar laut Teluk Thailand, terutama di wilayah perairan seperti perairan dekat Patani, Songkhla, dan Teluk Bandon atau Suratani. Saluran tersebut memiliki bentuk dan arah yang konsisten dengan sistem sungai purba yang dulu mungkin mengalir ke laut. Sekitar 20.000 tahun yang lalu pada puncak zaman es, permukaan laut jauh lebih rendah dibanding sekarang. Berikut ini adalah beberapa penelitian ilmiah penting yang mendokumentasikan penemuan jejak sungai purba di dasar laut Thailand, khususnya di Teluk Thailand atau Gulf of Thailand dan Sunda Shelf. Berdasarkan studi tersebut, sungai purba di dasar laut Thailand adalah jejak bentang alam kuno yang terbentuk saat permukaan laut rendah, kemudian terendam akibat kenaikan permukaan laut 12-20 ribu tahun yang lalu. Salah satu yang menonjol adalah Paleo Chao Phraya, Johor River, dengan lembah yang bisa dikenali lewat data seismik.